Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita. Sekarang adalah aplikasi diferensial atau penerapan turunan. Penerapan turunan atau kegunaan turunan yang pertama adalah menentukan persamaan gradien atau biasa disingkat pakai huruf M ya, garis singgung pada kurva ya. Misalkan saya gambarkan ada kurva seperti ini, ada titik di sini, misalkan X, Y. Ini ada garis yang menyinggung kurva tersebut di titik X, Y. Maka gradien garis singgung ini adalah turunan pertama dari fx atau turunan pertama dari fungsi y. Ya, kita beri contoh. Tentukan persamaan garis singgung terhadap y sama dengan x kuadrat ditambah 6x dikurangi 5 di titik yang berabsis 1. Di titik yang berabsis 1 ya. Kita jawab. Oke. Kita tebalkan dulu tintanya. Kita jawab ya. Yang pertama kita tentukan titik singgungnya dulu. Berabsis itu berarti X-nya. Ya, absis itu X. X-nya 1. Maka Y-nya berapa? Kita cari. Substitusikan ke persamaan kurva. Berarti 1 kuadrat ditambah 6 kali 1 dikurangi 5. 1 tambah 6 kurangi 5. Berarti 2. Maka titik singgungnya ada di 1,2. Berikutnya kita cari gradiennya. Gradien M di situ adalah Y aksen tadi, karena gradien itu adalah turunan pertama dari kurva. Maka turunan pertamanya adalah 2x ditambah 6. Dengan x-nya tadi adalah 1. Nah, kita cari 2 kali 1 tambah 6. Jadi, berapa ini? 2 kali 1, 2 tambah 6 berarti gradiennya adalah 8. Selanjutnya persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgung. Kita ingat persamaan garis adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurang M kali X dikurangi X1. Berarti Y dikurangi 2 tadi karena titik singgungnya 1,2.
M-nya tadi kita dapatkan 8, X-nya dikurangi 1. Berarti Y kurangi 2 sama dengan 8X dikurangi 8. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 8X min 6. Inilah persamaan garis singgung. Bisa juga kita ubah menjadi 8X dikurangi Y dikurangi 6 sama dengan 0. Bermacam-macam persamaan garis. Ya. Contoh pertama selesai. Kita lanjut contoh kedua. Tentukan persamaan garis singgung melalui titik berabsis min 2 pada kurva Y sama dengan 1/X pangkat 3. Oke, kita jawab contoh kedua. Yang pertama kita cari titik singgungnya dulu. X-nya min 2 karena berabsis min 2. Kita substitusikan Y sama dengan 1/min 2 pangkat 3. Berarti Y-nya adalah 1/min 8. Jadi titik singgungnya min 2, min 1/8. Langkah berikutnya mencari gradien garis singgung atau Y aksennya. Maka Y aksennya adalah, sebelum kita mencari Y aksennya, persamaan kurva 1/X pangkat 3 kita ubah dulu. Kita naikkan X-nya berarti X pangkat min 3. Maka Y aksennya min 3 X pangkat min 4. Berarti kita substitusikan X-nya tadi min 2. Berarti sama dengan min 3 kali min 2 pangkat min 4. Berapa ini? Min 3 per min 2 pangkat 4. Berapa? Min 3 per min 2 pangkat 4. 16. Berarti gradiennya min 3 per 16. Setelah ketemu gradiennya, kita cari persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgung, kita ingat lagi tadi persamaan garis adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Y dikurangi Y1-nya berapa? Kita lihat ke atas titik singgungnya tadi min 2, min 1/8. Y dikurangi min 1/8 berarti jadi tambah 1/8 sama dengan gradiennya tadi min 3 per 16 X dikurangi X1-nya min 2 berarti jadi tambah 2. Y ditambah 1/8 sama dengan min 3 per 16 X dikurangi 6 per 16. Oke. Y sama dengan min 3 per 16 X dikurangi berapa? Min 1/6 per 16 dikurangi 1/8. Berarti min 8 per 16.
16. Oke, kita kalikan 16 sehingga menjadi 16Y sama dengan min 3X min 8. Kita bawa ke kiri semua menjadi 3X ditambah 16Y ditambah 8 sama dengan 0. Inilah persamaan garis singgung terhadap kurva tersebut. Kita lanjutkan kegunaan integral yang berikutnya, yaitu untuk mengetahui atau menentukan interval fungsi. Interval fungsi ada dua, yaitu fungsi naik dan interval fungsi turun. Yang berikutnya adalah untuk menentukan stasioner. Stasioner itu ada tiga, yaitu stasioner maksimum atau titik balik maksimum, ada stasioner minimum atau titik balik minimum, dan stasioner belok atau titik belok. Ya, kita ulangi. Kegunaan yang kedua dari turunan adalah menentukan interval fungsi naik, interval fungsi turun, stasioner maksimal, stasioner minimal, dan stasioner belok. Kita lihat, perhatikan grafik ini ya. Di sini grafiknya yang saya tebalkan kembali dengan warna biru. Ya. Ini namanya fungsi tersebut dalam interval naik. Ya, jadi dia naik fungsinya. Kapan fungsi tersebut naik? Jika turunan pertama dari fungsi tersebut lebih besar dari 0. Ya. Berikutnya setelah sampai di sini ada titik puncak. Inilah yang dinamakan stasioner maksimal atau maksimum. Kapan dia akan mencapai stasioner maksimum atau titik balik maksimum? Jika turunan pertama dari X sama dengan 0 dan turunan kedua dari A itu lebih kecil dari 0. Ya, itu stasioner maksimal adalah turunan pertamanya sama dengan 0, turunan keduanya lebih kecil dari 0. Berikutnya di sini ada titik lagi. Ya. Titik ini dinamakan titik belok atau stasioner belok. Stasioner belok.
Kapan dia menjadi stasioner belok? Jika turunan pertama dari fx sama dengan 0, turunan kedua dari A yang didapatkan dari turunan pertama sama dengan 0 juga. Itu stasioner belok. Yang berikutnya, di sini ada titik lagi ya, di bawah. Nah, ini namanya stasioner minimum. Stasioner minimum. Kapan fungsi tersebut mempunyai titik stasioner minimum atau titik balik minimum? Jika turunan pertama dari fungsi tersebut sama dengan 0 ya. Turunan pertama dari fungsi tersebut sama dengan 0, turunan kedua dari A-nya lebih besar dari 0. Berikutnya kita lihat di sini setelah sampai puncak tadi, terus fungsi tersebut balik ke bawah. Inilah yang dinamakan fungsi turun. Kenapa di sini dinamakan belok? Karena setelah turun mencapai titik, suatu titik, turun lagi. Inilah yang dinamakan belok. Ya. Nah, yang warna coklat ini fungsi tersebut adalah turun. Kapan fungsi tersebut turun? Jika turunan pertama dari fx lebih kecil dari 0. Untuk memperjelas materi, kita lihat contoh. Contoh pertama, diketahui kurva fx x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurangi 9x dikurangi 7. Tentukan interval fungsi tersebut naik, turun, dan titik stasioner serta jenisnya. Mari kita jawab. Pertama, kita tentukan turunan pertamanya. Turunan pertama dari fungsi tersebut apa? 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 9. Berikutnya kita tentukan turunan keduanya. Turunan keduanya adalah apa? Kita turunkan lagi nih. 6x ditambah 6. Oke, untuk mengetahui interval fungsi tersebut naik, turun, dan stasioner, kita buat turunan pertama sama dengan 0. F aksen X sama dengan 0. Berarti 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 9 sama dengan 0. Kita sederhanakan, dibagi 3 ya. Berarti x kuadrat ditambah 2x dikurangi 1 sama dengan 0. Difaktorkan. X terus berapa sini? Oh, maaf, ini ada kekeliruan ini. Dibagi 3 di sini 3 ya, bukan 1, maaf. 3 berapa di sini? X plus 3
X min 1. Jadi X yang pertamanya min 3, X keduanya 1. Setelah itu kita tentukan F aksen double aksen. Untuk X-nya kita ganti min 3. Masukkan ke turunan kedua. Tadi apa turunan keduanya? 6X, berarti X-nya kita ganti min 3 ditambah 6. Berapa? Min 18 ditambah 6. Berarti min 12. Lebih kecil dari 0. Turunan kedua kurang dari 0, berarti titik tersebut apa? Stasioner maksimal. Ya. Berarti untuk X-nya min 3 itu stasioner maksimal. Berapa nilainya? Nanti kita cari. Berikutnya, untuk turunan kedua, kalau X-nya kita ganti 1. Berarti 6 dikali 1 ditambah 6. Apa? 6 tambah 6. 12. Berarti 12 itu lebih dari 0. Berarti untuk X-nya 1, maka merupakan titik stasioner minimum. Kita cari nilai karena kita ditanya untuk menentukan titik stasioner. Berarti kalau X-nya sudah ketemu, kita cari Y-nya. Ya. Titik stasionernya. Stasioner. Untuk X min 3, berarti Y-nya kita masukkan ke soal ke fungsi. Mana fungsinya tadi? Kita lihat. X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikurangi 9, X kurangi 7. Kita tulis di sini ya. X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat terus dikurangi 9X dikurangi 7. Kurangi 9X dikurangi 7. Kita substitusikan untuk X-nya min 3. Berarti min 3 pangkat 3 ditambah 3 kali min 3 kuadrat dikurangi 9 kali min 3 dikurangi 7. Berarti berapa ini? Min 27 ditambah 27 ditambah 27 dikurangi 7. Berapa dihitung? 20. Berarti titik stasioner yang pertama adalah min 3,20. Ini tadi stasioner apa tadi? Maksimal. Kita cari untuk titik stasioner yang kedua. Tadi X-nya kita dapatkan 1 ya. Kita substitusi
G sama dengan, kita ganti warna tintanya, fungsinya ini tadi ya, berarti 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 pangkat 2 dikurangi 9 kali 1 dikurangi 7, dapat 1 tambah 3 kurangi 9 kurangi 7. Jadi akan dihitung berapa itu, 1 tambah 3 kurangi 9 kurangi 7 min 12. Arti titik stasioner yang kedua adalah 1, min 12. Titiknya tadi stasioner minimal. Untuk mengetahui fungsi tersebut interval naik atau interval turun, kita sketsa grafiknya. Kita buat garis bilangan. Di sini tadi X-nya min 3 dan 1. Untuk min 3 tadi Y-nya berapa? 20. Ya, 20. Berarti ada di sini. Ya. Untuk 1 tadi min 12 ada di sini. Nah, berarti kalau kita gambar grafiknya ini sampai di situ berarti turun. Sampai di sini berarti dia balik lagi. Oke, berarti di sini tadi titiknya adalah min 3,20. Di sini tadi titiknya adalah 1, min 12. Dari sketsa grafik dapat kita tentukan kapan fungsi naik, ya. Interval naik, yuk kita tentukan kapan naik. Berarti dari sini terus dari tak terhingga sampai sini, berarti naiknya X di mana X kurang dari min 3. Kalian dari sebelah sini semua, sini kiri, dari kiri semua, berarti X kurang dari min 3 untuk X anggota bilangan real. Ya. Ada lagi dari gambar itu dia naik, di sini dia naik lagi, ya, di sini dia naik lagi. Berarti kapan interval naik berikutnya? X di mana ini 1 ke sebelah kanan berarti naik terus. X lebih besar dari 1. X anggota bilangan real. Berikutnya kita lihat untuk interval turunnya. Mana gambarnya turun? Nih, turun ya. Dari sini dia turun. Mulai min 3 turun terus sampai 1. Berarti kapan fungsi tersebut turun? Ya, interval turun. Kapan? X di mana min 3 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1. X anggota bilangan real. Oke. Berikutnya sekalian kita jawab di sini. Stasioner
maksimalnya berapa tadi? Min 3,20. Berikutnya stasioner, minimalnya berapa tadi? 1,-12. Oke, contoh 1 selesai. Kita lihat contoh kedua biar lebih jelas. Diketahui fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 3x ditambah 1. Tentukan interval naik, turun, titik stasioner dan jenisnya. Oke, kita jawab ya. Kita tentukan turunan pertamanya dulu. Berarti 3x pangkat 2 tambah 6x ditambah 3. Turunan keduanya berapa? 6x ditambah 6. Kita cari untuk turunan pertama sama dengan 0. Untuk mencari stasionernya, turunan pertama sama dengan 0. Berarti 3x kuadrat ditambah 6x ditambah 3 sama dengan 0. Kita sederhanakan, dibagi 3, x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Aktorkan. X di sini tambah 1 tambah 1, berarti x-nya, x1-nya min 1, x2-nya juga min 1. Berarti titik stasionernya hanya ada 1. Kita substitusikan ke turunan kedua. Ya, turunan keduanya untuk x-nya kita ganti min 1. Turunan keduanya apa tadi? Kita lihat 6x tambah 6. Berarti 6 x-nya kita ganti min 1 ditambah 6. Berapa? Min 6 tambah 6. Berarti 0. Apa tadi? Turunan pertama sama dengan 0. Turunan kedua sama dengan 0. Apa tadi? Kita ingat? Stasioner belok. Berarti ini adalah belok. Oke. Sketsa. Tentukan dulu, karena tadi menentukan titik, berarti menentukan titik beloknya. Kita tentukan titik beloknya. Kita tulis dulu fungsinya. Ya, x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat tambah 3x tambah 1 ya. Katanya fungsinya tadi fx-nya x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 apa tadi? Ditambah 3x tambah 1. Untuk x-nya kita ganti min 1 ya tadi. Ya, min 1. Berarti min 1 pangkat 3 ditambah 3 kali min 1 pangkat 2 tambah 3 kali min 1 tambah 1. Berapa ini? Min 1 tambah 3 kurangi 3 tambah 1. Silahkan dihitung berapa ini? 0 ya. Nah,
Berarti titik beloknya adalah min 1,0. Karena titik belok atau titik stasionernya ada 1, ya, kita sketsa grafiknya, gambar ya. Gambar garis bilangannya tadi ada di sini min 1,0 ya. Ini sumbu Y-nya ya. Sebelum kita menggambar, karena titik stasioner hanya 1, kita ambil titik di sebelah sini. Misalkan kita ambil sebelah kirinya min 1 adalah min 2. Min 2 kita substitusikan ke soal. Boleh keturunan pertama, boleh keturunan pertama ya. Keturunan pertama X-nya tadi bunyinya apa? Kita lihat. Turunan pertama X kuadrat ditambah. Turunan pertama 3X kuadrat tambah 6X tambah 3 ya. Dulu 3X kuadrat ditambah 6X tambah 3 ya, tambah 3. Kita substitusikan, untuk X-nya kita ganti min 2. Berarti 3 kali min 2 kuadrat ditambah 6 kali min 2 tambah 3. Berapa ini? 12 tambah min 12 tambah 3. Berapa itu? 3. 3 itu lebih kecil, lebih besar dari 0. Kita ingat, turunan pertama dari X lebih besar dari 0. Apa tadi? Kita ingat materi fungsi naik ya, naik, interval naik. Berarti di min 2 dia naik. Ambil satu lagi di sini 0 ya. Misalnya kita ambil 0 di sebelah kanannya min 1. Kita substitusikan 2 juga ke turunan pertamanya. Tapi kita substitusikan 3 kali 0 kuadrat ditambah 6 kali 0 tambah 3. 0 ditambah 0 ditambah 3. Apa? Ternyata didapatkan 3. 3 lebih besar dari 0. Berarti fungsi tersebut turunan pertama lebih besar dari 0. Naik lagi ya. Nah, berarti kalau kita sketsa grafiknya, di min 2 tadi naik, berarti gambarnya naik. Di sini belok. Di 0 balik lagi naik, berarti di sini lagi naik. Nah, makanya ini belok karena dari naik, naik lagi. Jadi dari grafik dapat kita simpulkan kapan interval naik. Dari sebelah kiri sampai min 1. Berarti dari min 1 terus lagi ke kanan. Berarti intervalnya naiknya X, dimana X karena semua berarti X anggota bilangan real kecuali X
tidak sama dengan min 1. Jadi fungsi tersebut naik terus kecuali di min 1. Interval turunnya karena dia tidak turun berarti tidak ada interval turunnya. Berikutnya stasionernya tadi belok ya. Kita tentukan di mana tadi beloknya. Kita lihat, cari ke sini ya, belok titiknya ini yaitu min 1,0. min 1,0. Oke, contoh kedua selesai. Kita lanjut ke gunaan turunan yang ketiga. Turunan yang ketiga gunanya adalah untuk menentukan limit fungsi. Karena turunan itu kemarin lanjutan dari limit, maka limit fungsi bisa ditentukan dengan turunan yang dinamakan teorema L'Hospital. Ya. Limit fungsi yang bagaimana yang bisa ditentukan dengan turunan, yaitu limit fungsi dalam bentuk dalam bentuk 0/0. Ya, limit fungsi yang dalam bentuk 0/0 jika disubstitusi langsung. Ya. Kita lihat contoh. Tentukan hasil dari limit x mendekati 1, x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 per x kuadrat tambah 5x kurangi 6. Menentukan limit pertama kali gimana? Kita jawab disubstitusi. Ya, berarti 1 kuadrat tambah 2 kali 1 kurangi 3 per 1 kuadrat tambah 5 kali 1 kurangi 6. Berapa ini? 1 tambah 2 kurang 3, 0. 1 tambah 5 kurang 6, 0. Jika dapatkan 0/0 kemarin dengan cara mungkin difaktorkan, mungkin dikalikan dengan sekawan. Nah, cara di sini kita gunakan yang namanya L'Hospital ya. Dengan turunan. Oke, soalnya limit x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 3 per x kuadrat ditambah 5x kurangi 6 untuk x mendekati 1. Bagaimana teori L'Hospital? Kita tulis ini turunan yang atas, turunan fx-nya 2x tambah 2 per yang bawah turunannya 2x tambah 5 untuk x mendekati 1. Kita substitusi 2 kali 1 ditambah 2 per 2 kali 1 tambah 5. Berapa? 4/7. Inilah hasil limitnya. Kita menggunakan turunan. Contoh kedua. Tentukan hasil dari limit x dikurangi akar 2x tambah 3 per x kuadrat dikurangi x dikurangi 6.
Jawab. Mengerjakan limit langkah pertama, substitusi langsung. Kita substitusikan 3 dikurangi akar 2 kali 3 langsung ya, 6 tambah 3 bagi 3 kuadrat 9 dikurangi 3 dikurangi 6. Kita hitung berapa ini? Akar 9 3. Berarti 3 kurangi 3 0 per 0. Didapatkan 0 per 0, berarti kita bisa menggunakan L'Hospital. Kita jawab ini X dikurangi akar 2 X tambah 3 per X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 untuk X mendekati 3. Kita cari apa ini? Turunannya X adalah 1 dikurangi turunannya. Nah ini kita yaitu pakai teorema rantai. Mana? Ya. Oke, kita kerjakan di sini biar tidak lupa. Berarti setengah kali 2X tambah 3 pangkat setengah kurangi 1 min setengah kali turunan di dalamnya adalah 2. Ya, nanti diingat lagi turunan per turunan di bawah adalah 2X min 1 untuk X mendekati 3. Kita ubah dulu bentuknya yang atas. Ini 1 dikurangi setengah kali 2 berarti 1. Pangkatnya min berarti di bawah. 1 per akar 2X plus 3 per 2X min 1 untuk X mendekati 3. Kita substitusi. Berarti 1 dikurangi 1 per akar 2 kali 3 6 tambah 3 akar 9 ya, per 2 kali 3 6 kurangi 1. Berarti berapa ini? 1 min 1/3 ya, per 6 kurangi 1 5. Kita selesaikan. 1 dikurangi 1/3 berapa? 1 kurangi 1/3 2/3 per 5. Berapa? 2/3/5 2/15. Itulah hasil limitnya. Terima kasih.